Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-25. Tema Sekedar Berbagi saat ini tidak usah berat-berat deh. Ada WA ke saya, Pak, sekali-sekali yang ringan saja. Terus, ya apa ya? Oh iya, saya punya hobi memelihara kura-kura. Hanya dua, kura-kura Brazil dan kura-kura Bali. Ini juga berdasarkan pengalaman saja loh, tidak ilmiah. Jadi tidak perlu penelitian, tidak ada baca textbook yang macam-macam. Karena waktu itu saya hobi sekedar mengisi taman kecil, apa ya, lalu saya beli 5 kura-kura sejak tahun 2003 dan sepasang kura-kura Bali. Tanpa terasa tiba-tiba ada anaknya. Lalu saya bingung, gimana dia bisa beranak, bagaimana cara merawatnya. Mulai dari situlah saya memperhatikan bagaimana kura-kura ini berkembang biak, bagaimana kura-kura ini melakukan aktivitas hariannya. Kenapa cuma kura-kura Brazil dan kura-kura Bali? Ya karena harganya sangat bisa dijangkau, tidak mahal-mahal. Ada loh kura-kura yang harganya satu ekor kecil saja 50 juta. Kura-kura Afrika yang merah itu kecil saja 50 juta. Dan kura-kura yang mahal-mahal juga banyak sekali, harganya puluhan juta. Tapi saya hanya cukup dua. Sebut kura-kura Brazil ya karena asalnya dari Brazil, atau orang biasa menyebutnya red ear slider. Jadi di kupingnya itu ada slide merah. Sedangkan kura-kura Bali itu sebetulnya dari Asia Selatan, terutama banyak di India dan juga di Indonesia. Warnanya hitam dan mudah sekali untuk dipelihara. Nah, gimana kura-kura ini bisa kita kenali? Saya mencoba mengamati yang betina itu bagaimana, yang jantan itu gimana. Jadi teman-teman perhatikan, kalau melihat kura-kura, lihat dari ekornya. Nah, anus kura-kura betina itu di pangkalnya, dipangkal. Sedangkan anus atau kelamin jantan itu di pucuk ekornya gitu. Kemudian kuku-kukunya kalau betina itu pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Ternyata itu untuk membuat lubang ketika ia akan bertelur. Jadi kukunya itu diasah untuk menggali tanah, sekeras apapun tanah bisa dia gali. Sedangkan kuku jantan itu panjang-panjang. Nah, tempurung bagian bawah kalau laki-laki itu cekung, kalau betina itu datar. Itu ciri membedakan kura-kura Bali betina dan kura-kura Bali jantan. Lalu untuk kura-kura Brazil bagaimana? Prinsipnya sama, hampir sama itu. Bedanya cuma satu, yaitu tempurung bawah mereka sama-sama datar, tidak ada melengkungnya. Ini juga dipakai untuk menggali tanah ketika ia akan bertelur. Sedangkan yang laki itu
tidak pernah kukunya dipakai untuk menggali tanah. Yang laki-laki itu hanya tugasnya membuahi saja. Tapi kalau yang perempuan ini, dia harus mencari tempat untuk bertelur, harus aman dan terlindung dari panas langsung matahari, tetapi juga tidak boleh terlalu becek, banyak airnya. Jadi ini ciri-ciri kalau teman-teman mau mempelajari dan membedakan kura-kura perempuan dan laki. Nah, yang perlu disiapkan apa gitu? Apakah harus kolam besar? Oh tidak, gitu. Ini tadinya latar saya di belakang, tapi karena kura-kuranya banyak, ya, saya bendung saja itu. Oh pakai keramik mahal? Oh enggak, saya beli yang bekas-bekas. Waktu itu sekotak hanya 5.000, tapi hanya satu jenis, satu warna itu. Ya, yang penting untuk kura-kura itu. Nah, yang perlu disiapkan di samping kolam itu, dia harus bisa naik ke atas. Jangan terendam terus, kura-kura akan mati. Karena termasuk reptil dan berdarah dingin sehingga membutuhkan panas matahari. Nah, kura-kura ini selalu berjemur di pagi hari. Dia tahu matahari itu sehat, makanya kura-kura tidak kena COVID. Belajarlah dari kura-kura, belajar dari binatang. Tiap pagi dia selalu sudah menjemur dirinya panas matahari. Malam dia selalu tidur di kolam. Jadi simpanan energi panasnya dipakai untuk menghangatkan dirinya di malam hari. Kenapa dia tidak di atas? Mungkin dia melindungi diri dari bahaya malam, jadi dia masuk kolam. Dan yang penting juga harus disiapkan, dia bisa ke daratan. Ke daratan, siapkan jangan hanya pasir, tetapi tanah dicampur pasir. Kalau pasir terus, nanti dia kalau membuat lubang untuk bertelur, pasir akan ambruk. Ini beda dengan penyu. Cara bertelurnya kura-kura itu, dia membuat goa di dalam tanah itu. Jadi kura-kura kalau dia tidak bisa naik dan tidak punya tempat untuk bertelur, dia tidak akan mau kawin. Tidak pernah di kolam ada telur kura-kura. Tapi kalau dia bisa naik ke pasir atau ke dataran, dia akan berkembang biak dengan cepat. Air bagaimana? Air harus cukup. Karena kalau dia sedang birahi, kejar-kejaran. Dan yang laki itu nanti akan berada di atasnya. Jadi mulutnya yang jantan itu menggigit tempurung perempuan, nah ekornya baru membengkok dan mengawininya itu. Makanya alat kelamin kura-kura laki-laki itu ada di pangkalnya untuk membengkokkan alat kelaminnya. Nah ini, jadi habitatnya saya buat ya seperti ya ada pohon-pohon perlindung dan dia bisa bermain bebas. Dia senang. Kadang-kadang di siang hari membutuhkan panas yang tidak langsung. Jadi di bawah pohon yang teduh dan sebagainya. Dan juga kalau bertelur senangnya dekat pohon, tidak langsung yang panas sekali. Tetapi tidak mau tempat yang becek atau basah sama sekali. Inilah habitat yang harus kita siapkan dan harus dilindungi supaya dia tidak keluar. Nggak usah tinggi-tinggi, dia yang penting tidak bisa manjat atau bertumpuk
Kadang-kadang 3 temannya itu bertumpuk-tumpuk, yang satu bisa keluar. Nah, dihindari seperti itu, dan supaya kura-kura tidak bisa keluar, hilang nanti. Dulu anak-anaknya juga banyak yang hilang, saya bingung kenapa, karena tidak terlalu curam pemisahnya. Jadi dia bisa naik pohon, kemudian jatuh dan di luar tembok. Nah, ini yang saya perhatikan, maka harus hati-hati. Itulah sebabnya untuk kura-kura anak yang baru netas juga harus saya pisahkan dan harus dikurung. Kenapa itu? Pernah 90 ekor anak yang baru 1 minggu netas itu tiba-tiba habis, tinggal 60. Nah, ternyata dimakan oleh tikus, dibawa ke pot-pot dan sisa-sisa cangkrangnya banyak sekali. Maka untuk kura-kura kecil yang baru netas itu harus kita kurung. Habitatnya juga sama, dia harus bisa naik berjemur. Kalau dia tidak bisa berjemur, dia mati. Pertumbuhannya lambat, dia butuh ngambang dan butuh sinar. Terus sebabnya dia harus ada tempat dia bisa naik. Disitulah tempatnya. Kemudian kita siapkan juga pot-pot kecil untuk melindungi telur-telurnya. Karena kalau tidak dikasih tanda pot dilindungi, pernah hampir menetas, temannya menggali lubang di situ dan akhirnya banyak yang mati. Berdasarkan pengalaman itu, saya mencoba setiap habis bertelur, saya amati, lalu saya tutup. Nah, inilah cara kita menyiapkan habitat kura-kura. Susah nggak sih makanannya? Wah, makanannya tuh gampang sekali. Kura-kura tuh omnivora, nggak ada makanan khusus. Karena saya miara lele, ya saya kasih lele juga. Beli saja 782 yang besar, 781-1 untuk yang kecil-kecil. Ikan kecil-kecil itu banyak, tukang sayur kadang-kadang sekilo aja hanya dijual 6.000 ikan kali. Nah, kemudian kalau beli hati rempelo, saya minta supaya rempelonya jangan dibelek. Nah, dalamnya itu untuk kura-kura. Terus kalau motong lele, insang dan bagian dalamnya juga untuk kura-kura. Senang sekali. Kalau nyayur sawi, batang yang dibuang atau kangkung, bayam, kasih kura-kura. Sisa sayur, sisa nasi, kasih kura-kura. Tikus kalau dapat, ya saya kasih kura-kura. Kalau lele saya yang sudah hampir 1 meter mati itu, ya saya kasih kura-kura itu. Saya punya 20 lele yang besar-besar. Ya suatu saat ya mati, ya saya kasih lele untuk kasih juga kura-kura. Jadi lele itu juga makan temennya kalau lele yang mati tidak diangkat. Jangkrik juga doyan. Kalau ada ayam kate saya yang mati, kasih kura-kura. Pokoknya apapun mau kura-kura itu. Semua senang. Eceng gondok saja juga mau. Habis. Jadi kalau di rawa-rawa itu dipelihara kura-kura yang banyak, mesti eceng gondok akan bersih itu. Sayang kura-kura diburu, jadi ya hama dan gulma bertambah. Nah, kura-kura itu tidak punya air liur, sehingga kura-kura kalau makan, setelah menggigit mendapat makanan, dia harus mencari kolam. Dia menelannya di dalam kolam.
Saya kasih jeruan rempelo, ya dimakannya di dalam kolam. Jadi diambil langsung dibawa ke kolam. Kalau saya kasih pelet lele, nah dia bisa langsung makan di dalam kolam. Sayur-sayuran pun harus dilempar ke dalam kolam untuk dia makan. Nah itu bedanya. Jadi kura-kura tidak bisa, khususnya kura-kura Brasil ini tidak bisa makan di darat. Beda dengan kura-kura Ambon atau kura-kura di Galapagos, kura-kura sayur yang memang di darat itu bisa makan di daratan. Tapi kura-kura Brasil tidak. Itulah sebabnya harus ada media kolam atau air untuk dia makan. Kalau tidak ya dia tidak akan bisa makan karena tidak punya air liur. Nah, proses pembiakannya bagaimana? Kita bisa tahu yang jantan nanti akan mengejar yang betina ini di kolam. Terutama kalau kolamnya jernih dan sebagainya, itu langsung. Ada orang hanya memberi sepasang-sepasang, satu kolam sepasang, satu bak sepasang. Tapi pengalaman saya itu malah tidak efektif, tidak produktif. Akhirnya saya campur. Kura-kura Brasil saya dari 5, sekarang saya punya indukan 65. Kura-kura Bali dari sepasang, sekarang saya punya 14. Kok lambat? Ya memang kura-kura Bali itu berbeda dengan kura-kura Brasil. Nah itu. Jadi kalau habis kawin kira-kira saya enggak tahu juga karena terlalu banyak. Nah, suatu saat dia naik ke atas mencari tanah. Nah mulailah dia menggali. Menggalinya pertama pakai kaki depan. Nah, itu. Kaki depan. Ketika tanah itu keras, dia menyiraminya dengan air melalui anusnya, dan itu seperti onta, airnya bisa banyak sekali. Lalu dengan kaki belakangnya baru jadi kaki depan semacam membuat lubang kecil, kemudian kaki belakang mulai berkarya dan mulai anusnya mengeluarkan air sehingga menjadi genangan. Nah, mulai dari situlah dia mulai menggali. Jadi terus ada air gitu. Tanahnya itu terus basah. Nah, ternyata apa fungsinya itu? Dia menggali lubang. Ternyata bukan sekedar lubang. Dia menggali lubang itu seperti goa. Goa, kemudian lubang ke atasnya kecil. Nah, kalau kita melihat leher botol kan kecil, kemudian membesar. Ternyata seperti itu. Fungsinya untuk apa itu? Jadi ketika dia bertelur, nah, ketika menetas, tidak bisa dia langsung seperti ayam. Dia membutuhkan beberapa minggu lagi di dalam tanah. Nah itu fungsinya. Nah ini contohnya. Mengapa kura-kura Bali lambat? Kura-kura Bali itu tidak membuat lubang yang dalam. Dia cukup di permukaan. Jadi hanya menggali supaya telurnya tertutup tanah saja itu. Itulah sebabnya kura-kura Bali lambat karena seringkali telurnya itu keinjak teman yang lain dan pecah. Karena sangat tipis di permukaan, tanahnya hanya sedikit, dan itu memang dibutuhkan. Kalau didalamkan lagi dia tidak netas. Maka setelah bertelur, kura-kura Bali itu saya tutup dengan pecahan pot supaya tidak digali oleh temannya atau tidak diinjak temannya lagi. Lalu saya kasih pot. Kura-kura Bali itu selalu bertelur sepasang, 2, selalu sepasang, dan belum tentu dua-duanya netas. Itulah sebabnya kura-kura Bali lambat sekali, hanya sepasang ya. Sedangkan kura-kura Brasil dia
antara 10 sampai 20 telurnya. Kadang-kadang kalau baru mau bertelur dari anakan umur sekitar 2 sampai 3 tahun, dia udah siap untuk berkembang biak. Itu masih ajaran sekitar 8, 10, maksimal 12 telur. Tapi kalau indukan itu bisa 20 telurnya bagus. Nah, ketika sudah bertelur, bottleneck-nya ini atau leher botolnya ini ditutup tanah, sehingga di dalam ada rongga udara dan ada ruang. Ketika dia netas masih bisa bermain, tidak terkubur. Kalau terkubur dia mati gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya tutup dengan pecahan pot. Itu juga untuk mengukur saya, melihat apakah sudah menetas atau belum. Karena kadang-kadang itu tanah sudah mengeras sekali dan anaknya tidak bisa keluar, menunggu siraman air. Kadang-kadang saya ketika menyirami kebun, tanahnya mulai rontok. Ternyata di dalamnya banyak anak kura-kura gitu. Jadi dia keluar dengan bantuan air, sehingga tanah yang di atas itu jatuh ke bawah, kan di bawahnya ada goa, di atas bolong dia keluar. Nah itu. Jadi kura-kura ini menetasnya 2 bulan di dalam tanah itu. Lama sekali. Setelah netas 2 bulan tidak bisa langsung dia ke atas. Karena bagian bawahnya itu belum rapat. Kadang-kadang masih ada sisa-sisa telur. Itu membutuhkan 2 mingguan lagi. Jadi kura-kura siap untuk keluar dan bisa hidup di dalam air dan mencari makan sendiri itu 2,5 bulan. Kadang-kadang bisa terkubur sampai 3,5 bulan. Dia tidak mati, asal tanahnya tidak amblek. Yang penting dia tidak terkubur, tidak tertimpa tanah. Cadangan makannya banyak, tapi ketika keluar nanti dia badannya pipih sekali karena cadangan makannya sudah habis. Nah, ketika saya tidak tahu malam dia bertelur dan tidak tahu sudah ada tempat di mana kura-kura menaruh telurnya, suatu saat ada lobang. Nah, kalau ada lobang seperti itu tanda di dalam ada kura-kura yang sudah netas. Dia akan keluar. Maka lebarnya pun selebar dan sepipih anak kura-kura itu. Nah, kalau kita tidak tahu malam dia keluar, tikusnya yang makan, hamanya. Maka ketika ada lubang itu saya gali, ada kura-kura. Kalau yang sudah dikasih pot gampang, dia netas nggak lari kemana-mana gitu. Nah, kalau tidak dikasih kurungan, netas, dia lari ke kolam besar, ke induknya. Kadang-kadang dimakan oleh induknya karena masih empuk sekali cangkrangnya itu. Dan kadang-kadang tidak ditelan semua, hanya dimakan kepala, lehernya atau badannya saja. Kan kasihan, makanya teman-teman harus membuat tempat supaya anak-anaknya tidak lari, tidak kabur kemana-mana. Nah, inilah anak-anaknya ini menetas. Nah, saya sudah berkali-kali panen, jadi sampai 100, sampai 200. Dan biasanya ada orang-orang yang mengambil dan membelinya. Bahkan anak saya pun sejak kuliah, uang transport dan fotokopinya seringkali minta dibayar pakai kura-kura. Dan dia bisa menjualnya lagi dengan harga 2 kali lipat dari harga yang saya kasih. Biar anak-anak juga menjadi orang yang produktif. Jangan sekedar minta, tapi dia bisa menjualkan anak kura-kura saya. Dan ini
kura-kura tukik ini harus dilindungi, dimasukkan di kolam yang harus kita jaga dengan kawat, karena bisa dimakan oleh musang, biawak, lebih-lebih tikus. Karena tikus kalau masuk ke air itu hanya ngambil 1, 2 dan sebagainya, sangat mudah sekali. Maka saya lindungi di kolamnya. Nah, kalau ada bibit-bibit yang bagus, ini saya besarkan untuk indukan lagi. Saya udah nyiapkan lagi untuk indukan lagi gitu. Jadi lakinya nggak usah terlalu banyak, yang banyak betinanya saja gitu. Karena yang induk-induk yang produktif sudah besar-besar, saya lihat telurnya udah mulai berkurang. Kadang-kadang cuma 6, kadang-kadang 8, tapi anaknya besar-besar. Ya, kalau produktif tuh bisa sampai 20, 16. Jadi ini yang perlu kita perhatikan kalau teman-teman memelihara kura-kura Brasil, kura-kura Bali, teruslah melihara hobi ini. Saya juga tidak punya maksud menjadi peternak kura-kura di awalnya. Hanya sekedar bagaimana taman saya bisa ada binatang reptilnya, kura-kura yang mudah jalan-jalan dan sebagainya. Ternyata melalui pengalaman yang saya alami, kok bisa menghasilkan, bisa produktif, dan akhirnya menyenangkan hati saya. Jadi ini untuk hiburan saya, untuk hobi saya, dan juga sebagai proses pembelajaran. Kalau teman-teman mau belajar, yuk ke rumah saya, banyak kura-kura. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya. Semoga berguna. Salam sehat, salam semesta.